Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Rahmadini. Saya dari kelas 3 di Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan serta bacakan surahnya dan kandungannya. Perencanaan merupakan suatu proses melihat lebih jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu surah yang mengandung tentang perencanaan yaitu surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam Islam, tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau keinginan untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil, dengan syarat rencana tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang nomor 3, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan. Telah terjadi perubahan besar pada strategi pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dipicu oleh perubahan pola hidup, pola konsumsi masyarakat, kondisi ekonomi dan tingkat persaingan. Kini kegiatan pemasaran seperti promosi sudah semakin marak dilakukan di sosial media. Semakin dekatnya dunia maya dengan kehidupan sehari-hari merupakan pengaruh dari era digital yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan media jika ingin memenangkan pasar. Yang keempat, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam perencanaan strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Dahulu, orang lebih banyak menggunakan koran dan televisi sebagai media. Karena pada zaman dahulu orang-orang lebih dominan menggunakan televisi dan koran untuk hiburan mereka sehari-hari. Namun sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan internet dengan dukungan gadget. Maka dari itu internet sekarang menjadi media pemasaran. Lalu yang kedua, duta merek. Duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu menjadikan artis yang cantik sebagai brand ambassador dapat menarik minat masyarakat untuk membeli produk. Tapi sekarang perusahaan lebih banyak menggunakan selebgram, seleb tweet, seleb blog untuk menjadi brand ambassador mereka karena sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan sosial media. Lalu yang ketiga, community talks yang semakin efektif. Saat ini, media sosial menjadi tempat menjalin komunikasi. Jika banyak yang membicarakan produk, maka akan menjadi daya tarik untuk orang lain sehingga mereka mencarinya dan berkomentar. Yang keempat, terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Kini, seorang pemasar harus mengimbangi antara berbicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Dengan begitu, pemasar dapat mengetahui feedback dari konsumen sebagai bahan perbaikan produk di masa mendatang. Yang kelima, jelaskan bagaimana strategi pemasaran dalam Islam. Silakan cari surah dalam Al-Quran yang membahas strategi pemasaran. Rencana strategi pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya pelaksanaan dilakukan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip
abadi mudharabah dengan mempraktikkan prinsip mudharabah dan mengombinasikan berbagai unit produksi, proyek industri, perdagangan dan pertanian. Kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Lalu surahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang keenam, coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Ada 5 strategi pemasaran untuk meningkatkan pemasaran di perusahaan. Yang pertama, kenali pelanggan Anda. Lalu yang kedua, pilih lokasi yang strategis. Lalu yang ketiga, menggunakan internet marketing. Yang keempat, lakukan promosi. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang kedelapan, bagaimana cara Anda mengembangkan strategi pemasaran? Yang pertama, membangun brand yang kuat. Yang kedua, membuat logo yang menarik. Yang ketiga, menulis konten sebagai strategi marketing. Yang keempat, menggunakan Facebook ADS. Yang kelima, lakukan riset pasar. Yang keenam, manfaatkan media sosial. Yang ketujuh, evaluasi bisnis Anda. Yang ketujuh, bagaimana cara Anda melakukan strategi agar mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Yang pertama, meningkatkan unit penjualan dengan cara menurunkan harga, membuat barang atau jasa yang lebih baik. Yang kedua, menambah lokasi dan staf penjualan agar dapat menjangkau jumlah pembeli yang lebih banyak. Yang ketiga, menambah barang atau jasa dengan melakukan program cuci gudang untuk barang yang hampir kedaluarsa. Yang keempat, melakukan promosi penjualan seperti memberikan hadiah, diskon, dan voucher belanja. Yang kelima, meningkatkan pengenalan merek dengan melakukan publisitas dan penelitian. Yang keenam, meningkatkan promosi melalui media dan cara yang sesuai dengan sasaran pembeli yang hendak dicapai. Kesembilan, bagaimana cara menerapkan strategi pemasaran kepada non-muslim? Mungkin hal tersebut agak aneh jika dilihat dari perbedaan unsur ideologis. Akan tetapi, hal tersebut menjadi tidak aneh jika dilihat dari bukan unsur ideologis, melainkan dilihat pada keunggulan yang dimiliki oleh pemasaran Islam sebagai mitra dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pemasaran Islam memiliki keunggulan bukan hanya dalam hitungan bisnis, namun juga memiliki keunggulan dalam sisi moral bila dibandingkan dengan pemasaran konvensional, antara lain adanya nilai keterbukaan, transparansi, kemitraan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang mampu menembus batas ideologis umat non-muslim sehingga tertarik dan bersedia untuk bergabung dengan pemasaran Islam. Yang ke-10, coba baca surah Al-Maidah dan jelaskan isi kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma zubiha 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala taghshawhum waghshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman darra fi makhmasatin khayra mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam.
atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-An'am ayat 143 menjelaskan tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Samaniyata azwaj minad dhanni itsnaini wa minal ma'zi itsnain qul azzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Pada ayat ini diterangkan secara terperinci bahwa Allah menciptakan 8 ekor binatang berpasang-pasangan, sepasang terdiri dari domba betina dan domba jantan, yang sepasang lagi terdiri dari kambing betina dan kambing jantan. Allah memerintahkan kepada Rasulnya agar mengatakan kepada kaum musyrikin sebagai kritikan yang amat tajam yang mengandung cemoohan dan celaan, yaitu manakah yang diharamkan Allah di antara pasangan-pasangan binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 ekor yang jantan saja, atau anak yang dikandung oleh domba dan kambing betina itu? Cobalah kamu kemukakan satu bukti dan keterangan dari kitab Allah atau keterangan dari nabi-nabinya bahwa mengharamkan yang demikian itu, jika kamu orang-orang yang benar dan bukan membuat ketetapan itu, dan kamu katakan dengan berbohong pada bahwa itulah keterangannya. Ke-12, kapan produk dikatakan baik? Produk dikatakan bermanfaat. Produk bermanfaat apabila memiliki proses produksi yang benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksi yang benar dan baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 143 yang telah tadi saya bacakan. Ayat tersebut mengajarkan kepada manusia bahwa dalam meyakinkan seseorang terhadap kebaikan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan, data, dan fakta. Jadi dalam menjelaskan manfaat produk, peran data dan fakta sangat penting. Bahkan seringkali pemaparan data dan fakta jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan penjelasan. Yang ke-13, apa yang dimaksud dengan karakteristik produk, dan sebutkan komponen-komponen karakteristik produk. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibandingkan para pesaingnya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Lalu, komponen-komponen karakteristik produk yang pertama adalah tingkatan produk. Yang kedua adalah klasifikasi produk. Yang ketiga adalah bauran dan sistem produk. Yang keempat, desain produk. Yang ke-14, tingkatan produk menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, tingkatan dasar, yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, tingkat kedua, pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang harus yang diharapkan. Tingkat keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Tingkat kelima, produk potensial yang mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Itu maksudnya adalah larangan bagi kita ketika kita berdagang, kita dilarang untuk melakukan curang. Itu sangat dilaknat oleh Allah. Selanjutnya baca surah An-Nahl ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haramun lataftaru 'alallahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun.
yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Surah ini menjelaskan bahwa di dalam kita berdagang itu kita dilarang untuk mengatakan bahwa barang ini halal padahal sebenarnya barang itu haram. Karena orang-orang yang seperti itu ia tidak akan beruntung. Lalu yang selanjutnya baca surah Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini kita diperintahkan, Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang baik, yaitu makan yang baik dan halal. Dan kita disuruh untuk mengerjakan kebaikan. Selanjutnya, Kotler menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yaitu barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Sedangkan jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual atau digunakan oleh pihak lain, misalnya bengkel reparasi, salon kecantikan, hotel, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tidak tahan lama dan produk tahan lama. Produk tidak tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya digunakan satu atau beberapa kali, misalnya sabun, garam, dan minuman ringan. Yang kedua, produk tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian, misalnya lemari es, mesin bubur, dan pakaian. Lalu yang ketiga, berdasarkan penggunaan. Produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan barang industri. Barang konsumen merupakan barang yang dibeli oleh konsumen secara pribadi dan disesuaikan dengan kebiasaan konsumen. Lalu barang industri merupakan barang yang dibeli dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut dan berhubungan dengan bisnis tertentu. Selanjutnya, bauran dan sistem produk. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Bauran produk suatu perusahaan memiliki lebar, kedalaman, luas, dan konsistensi tertentu. Yang A. Lebar suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak lini produk berbeda yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang B. Kedalaman suatu bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dalam bauran tersebut. Yang C. Keluasan suatu bauran produk mengacu pada seberapa banyak jenis yang ditawarkan oleh tiap-tiap produk dalam lini tersebut. Yang D. Konsistensi bauran produk mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini produk dengan penggunaan akhir, ketentuan produksi, saluran distribusi, atau hal-hal lain. Selanjutnya, diferensiasi produk. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Pentingkah perusahaan melakukan diferensiasi produk? Menurut saya penting, karena diferensiasi produk merupakan suatu strategi perusahaan untuk mempromosikan produk yang diproduksi dengan produk perusahaan pesaing. Strategi ini didayagunakan sehingga perusahaan dapat menghindari pesaing harga. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi? Pengemasan atau packing merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Lalu yang kedua, pelabelan. Pelabelan harus dilakukan pada setiap produk. Label tersebut merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Lalu yang ketiga, jaminan dan garansi. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik.
Produk bergaransi dapat dikembalikan kepada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan pengembalian uang. Yang terakhir adalah tentang power marketing. Dalam sebuah bisnis diperlukan kerangka dalam manajemen pemasaran. Salah satunya adalah power marketing. Susanto dan Wijarnoko menyatakan bahwa kerangka kerja power marketing disusun oleh The Jakarta Consulting Group dengan landasan untuk memanusiakan pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan bukan dijadikan sebagai objek, melainkan subjek. Perusahaan harus mencanangkan tujuan berdasarkan visi dan jauh ke depan dan membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan. Hingga hal tersebut semata-mata dilakukan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholder.